Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Pada pagi hari ini kita nak mencoba menjawab sebuah pertanyaan ataupun mungkin dua ya dari saudara kita, di mana pertanyaan pertama bunyinya begini: Pak Abu Fikri, mengapa ajaran Nabi Ibrahim sebagai bapak para rasul dan nabi kok bisa terpecah belah atau terbagi-bagi gitu? Apakah umat atau kaum sesudahnya tidak mengetahui ajaran Ibrahim ini? Atau mereka tidak mengikuti ajaran Ibrahim yang ada pada nabi-nabi sesudahnya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Pak Abu Fikri, bagaimanakah caranya kita mengucapkan selamat hari raya bagi saudara kita yang agamanya berbeda merek dengan kita? Baik, insya Allah kita akan mencoba menjawab. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya agama daripada Allah itu, pendirian daripada Allah itu, yang dikehendaki kaum ini menerima dan melaksanakannya adalah agama Islam. Ingat, agama Islam. Nah, kita tidak boleh hanya berhenti pada kalimat Islam. Islam itu adalah bahasa Arab. Tentu ada lagi kata Islam itu dalam bahasa-bahasa lain. Atau kata Islam itu dalam bentuk bahasa-bahasa lain, dalam bentuk kata-kata lain, tapi maknanya sama. Nah, oleh karena itu yang paling penting kita ketahui adalah paham dan makna pengertian Islam itu sendiri. Itu. Nah, nanti akan kita temukan nama agama, paham dan maknanya sama dengan paham dan makna Islam, tetapi kalimatnya beda, bahasanya beda, katanya beda. Nah, ini yang perlu kita pegang terdahulu. Nah, jadi kalau kita runut dari sejarah, kalau di zaman Nabi Muhammad, karena beliau adalah orang Mekah, ya, tinggal di Jazirah Arab, dia mengatakan agama yang sifatnya tunduk dan patuh kepada Allah, agama yang sifatnya rukun dan damai kepada diri sendiri, keluarga dan kaum kerabat serta orang lain, agama yang melahirkan ketenangan dan kesejahteraan, agama yang menyelamatkan diri kita lahir dan batin, baik kita ataupun orang lain, disebutkan oleh beliau dengan kata Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama yang mengajak orang tunduk dan taat kepada Allah, Zat pencipta langit dan bumi, serta menciptakan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ketundukan itu menimbulkan kerukunan dan kedamaian dalam diri dan keluarga, masyarakat, dan orang lain. Kemudian dari rukun dan damai tadi muncullah ketenangan dan kesejahteraan hidup diri kita, keluarga, masyarakat, dan orang lain. Kemudian dari ketenangan dan kesejahteraan itu muncullah keselamatan diri kita zahir dan batin
diri keluarga, kaum kerabat dan orang lain, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun alirannya, apapun bentuk perbuatannya. Jadi itulah paham dan makna daripada Islam itu, saudaraku. Ya, jadi silakan saja nanti di situ namanya Yahudi, di sini namanya Nasrani, di sini namanya Buddha atau Hindu, Konfusius dan macam-macam. Namun intinya adalah bermuara kepada Allah, Zat pencipta alam semesta, bermuara kepada inti daripada ajaran agama itu sendiri, mengajak kepada kita damai di dalam diri dan orang lain, dalam hidup dunia dan akhirat. Itu. Nah, kalau kita sudah paham tentang itu, maka tidak ada sesuatu yang aneh. Misalnya kita dengarkan di zaman Nabi Musa agamanya Yahudi misalnya. Yahudi ini kan asal katanya Yahuda. Beliau adalah putranya Nabi Yakub. Nah, putra Nabi Yakub ini tentu dia akan berguru kepada ayahnya sebagai Nabi dan Rasul saat itu. Nah, Nabi Yakub ini tentu berguru kepada ayahnya pula, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak juga berguru pada ayahnya pula, yaitu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga berguru kepada orang lain yang di atasnya, yang dianggapnya soleh. Jadi para nabi dan rasul itu, saudaraku, dia tidak terjadi dengan instan, tidak. Persis kayak kita ini, kehidupan dia itu. Dia hidup, dia mati, dia beristri, dia beranak, dia kaya, dia miskin, dia susah, dia senang. Dan dia mencari nafkah sebagaimana kita mencari nafkah. Persis sama. Tidak ada bedanya. Nah, yang membedakan kita dengan mereka adalah dalam hal kesungguhan, di dalam memahami, mengkaji tentang Allah dan Rasul, serta semua insan dan makhluk. Bagaimana mencapai kesuksesan, kedamaian, kerukunan antar makhluk ini. Itu saja membedakannya. Mereka itu kapasitasnya lebih tinggi ketimbang kita. Nah, oleh karena itu, kualitas dan kapasitas kerohaniannya juga lebih tinggi daripada kita. Dia mampu menembus batas daripada kesadaran kita sebagai insan biasa, masuk pada tingkat kerasulan yang kita kenal dengan para nabi-nabi itu. Itu saja sebenarnya. Kalau dia berguru, ya pasti dia berguru lah. Ya, pasti dia berguru. Katakanlah Nabi Musa, dia berguru dengan siapa? Ya, dia berguru dengan Nabi Shu'aib, mertuanya beliau. Sewaktu beliau tinggal dengan Fir'aun, beliau punya potensi kebaikan dan kebenaran, kedamaian, kesejahteraan bagi umat. Nah, dia berguru kepada Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib berguru dengan orang yang di atasnya, termasuk keturunan Yahuda tadi. Nah, Yahuda dia berguru kepada ayahnya, Nabi Yakub. Nabi Yakub berguru kepada ayahnya pula, Nabi Ishak. Nabi Ishak berguru kepada ayahnya pula, yaitu Nabi Ibrahim. Dan seterusnya. Nah, persoalan nama, katakanlah Yahudi misalnya. Yahudi itu kan artinya adalah orang yang ditunjuki oleh Allah. Orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Tentu melalui guru yang ada di atasnya, pendidik yang ada di atasnya, seperti yang saya ceritakan tadi. Nasaro atau Nasrani atau Kristen yang kita dengar sekarang ini, artinya adalah orang yang ditolong oleh Allah, yang dibantu oleh Allah dengan petunjuk dan ajaran-ajaran. Nah, Buddha misalnya, Buddha itu artinya indah, baik, bersih. Orang itu mengajarkan kebaikan, kebenaran, dan kebersihan. Rasa diri secara rohani dan secara fisik. Jadi sama pada hakikatnya. Namun perlu kita pahami bahwa
Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kurun waktunya pasti berbeda. Ruang dan waktunya pasti berbeda. Para nabi yang mengajarkan pasti berbeda. Itu akan mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi syariat. Kalau di zaman Nabi Adam itu kita boleh menikah dengan adik. Jadi kita laki-laki nikah dengan adik perempuan boleh. Kita perempuan nikah dengan abang laki-laki boleh. Itu syariat. Jadi begitulah tatanan kehidupan yang seakan-akan mereka itu berbeda-beda. Bahkan sholat juga ada di antara para nabi dan rasul itu sholatnya hanya berdiri saja. Ada yang ruku saja. Ada yang sujud saja. Ada yang duduk saja. Ada. Itu. Nah, pada ajaran Nabi Muhammad inilah semua itu disempurnakan. Mulai pada syariat, torikat, hakikat, ma'rifat, etikot, sifat dan zat dijelaskan semuanya. Di era Nabi Muhammad ini disempurnakan semuanya. Termasuk sholat tadi. Ada berdiri, ada ruku, i'tidal, sujud, duduk. Dimulai pada Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Semua para rasul dan nabi hakikatnya sama tuntunannya. Memberikan kebaikan dan kebenaran kepada diri, keluarga dan orang lain tanpa pandang bulu. Bahkan alam semesta. Begitu saudaraku. Nah, jadi untuk itu mari kita baca dahulu kalimah yang ada dalam kitab Quran. Surat 128. Nah, ini adalah doanya Nabi Ibrahim ini. Ya. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya seperti ini. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Nah, jadi doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim seketika beliau selesai membuat tanda Baitullah di tengah-tengah kota Mekah hari ini. Waktu itu belum Mekah namanya, belum ada nama. Jadi doa ini beliau ucapkan setelah beliau membuat tanda Baitullah di tengah-tengah kota Mekah hari ini. Yaitu bersama putra beliau Ismail. Yaitu tadi bunyinya. Rabbana waja'alna muslimaini laka. Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Jadi muslimaini ini artinya dua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Supaya apa? Mendapatkan kerukunan kedamaian antara diri kita dengan diri kita dengan keluarga, diri kita dengan tetangga, diri kita dengan orang lain. Walaupun mereka agamanya beda, sukunya beda, bangsanya beda, perangainya beda. Itu. Makanya kalimatnya Rabbana waja'alna muslimaini laka. Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Artinya mengikuti semua perintahnya, menjauhi semua larangannya yang akan menciptakan rasa kedamaian bersama. Nah, persoalan nanti namanya apa, silahkan saja. Tidak usah dipersoalkan. Mengenai masalah syariatnya bagaimana, silahkan saja, tidak usah dipersoalkan. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ruang dan waktu kurunnya berbeda-beda. Situasi dan kondisi masyarakatnya waktu itu juga berbeda-beda. Otomatis syariatnya juga akan berbeda-beda. Gitu saudaraku. Nah kemudian pada doa berikutnya juga dikatakan, wa min zuriyatina ummatam muslimatal laka. Dan begitu juga kepada keturunan-keturunan kami. Jadikanlah mereka itu umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Yang ketundukan itu akan menjelmakan rasa ketenangan, kedamaian bersama. Baik untuk diri mereka, keluarga mereka, kaum kerabat mereka, masyarakat mereka, dan bangsa mereka.
tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, tanpa pandang suku, tanpa pandang perangai dan lakunya. Selesai. Nah, jadi itulah kenapa kita sampai kadang-kadang bingung kok bisa berbeda-beda agamanya. Sebenarnya berbeda itu adalah istilah pengucapan terhadap merek pemahaman saat itu. Ada yang namanya tauhid zaman Adam sampai Ibrahim. Ada namanya Yahudi di era Musa. Ada namanya Nasrani di era Isa. Ada namanya Buddha di era Siddhartha Gautama. Dan ada namanya Hindu di era semasa itu. Terakhir ada namanya Islam. Tapi intinya itu. Nah, makanya kita hari ini karena tidak merunut kepada pelajaran yang terdahulu, kita kira Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha itu berbeda. Kita kira berbeda. Apakah itu salah? Ya tidak salah juga. Berbeda dalam penyebutan, berbeda dalam syariat, berbeda cara amalan, namun hakikat tujuannya tidak ada yang berbeda. Satu, yaitu zat pencipta langit dan bumi dengan cara mereka masing-masing. Yang penting terwujud ketundukan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memberikan kedamaian, ketentraman kepada diri dan keluarga, kaum kerabat, dan orang lain. Meskipun agama mereka, mereknya berbeda. Itu semestinya. Bukan mengkafir-kafirkan orang, menjelek-jelekkan paham orang, menghina ketuhanan orang. Bukan begitu. Itu yang harus kita pahami. Ya. Nah, jadi itu jawaban yang pertama buat saudaraku yang tadi bertanya. Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tidak mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu daripada mereka yang turunan Ibrahim? Tidak, mereka tahu. Mereka mengikuti. Bahkan dari Nabi Ibrahim ini terlahirlah generasi yang sesuai dengan doa beliau. Dari Ibrahim lahirlah Ishak dan Ismail. Ishak ibunya Siti Sarah. Ismail ibunya Siti Hijir. Nah, dari Ishak lahirlah Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, sampai ke Isa. Nah, Ismail ibundanya Siti Hijir. Nah, tidak ada banyak Nabi dan Rasul situ, tapi ada ulama. Terakhir adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Ibrahim itu doanya dikabulkan oleh Allah untuk mereka berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail, menjadi orang Islamaini, orang yang dua orang tunduk dan patuh kepada Allah dan melahirkan keturunan yang sama, tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi Pak Abu Fikri, kami lihat orang Nasrani itu ada yang perilakunya kejam, sadis, seperti kasus Bosnia misalnya, atau kasus-kasus di daerah lain. Yahudi juga kita lihat tuh di Israel. Buddha juga, Hindu juga. Ini bagaimana ini? Nah, kita jangan lupa di Islam juga ada itu. Ya, ada. Yang terbaru adalah bom bunuh diri. Bom Bali, Hotel Marriott, dan banyak. Sama. Dan jangan pernah kita katakan itu ajaran agama mereka. Tidak. Dalam agama mereka tidak ada pelajaran seperti itu. Tidak ada doktrinisasi, petunjuk dan bimbingan mengarah kepada kebrutalan, kerusakan, kebinasaan diri, keluarga, orang lain, apalagi masyarakat dan negara. Tidak ada. Hanya saja mungkin mereka itu pelaku-pelaku berasal daripada agama yang mereknya itu tadi. Tapi agama mereka tidak mengajarkan seperti itu.
Ya contoh yang saya katakan tadi. Ya, ada bom bunuh diri, bom Bali. Kenapa harus dihancurkan Bali? Kenapa harus dibunuh para turis? Apa masalahnya? Oh, itu tempat maksiat. Misal, tempat minum-minum, perjudian, main perempuan, main laki-laki, macam-macam. Itu adalah urusan mereka dengan Tuhan mereka. Urusan mereka dengan masyarakat mereka. Urusan kita dengan mereka adalah berdakwah. Mengajak mereka dengan kebenaran. Mengajak mereka dengan kesabaran. Mengajak mereka dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Tidak ada peraturan itu. Kan? Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kalau Rasulullah itu, kalau kita lihat akhlaknya beliau, adalah Quran. Suara beliau, kata beliau, perbuatan beliau adalah Quran. Bagaimana Quran mengajarkan? Dan surah Al-Qasas dikatakan, berbuat baiklah kamu kepada sesama kamu, kepada masyarakat kamu, sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu, kata Allah. Tentu melalui Rasul ya. Iyalah. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Pernahkah Allah melihat kita ini agamanya apa? Pernah. Keyakinannya bagaimana? Pernah. Kamu preman apa tidak? Kamu bajingan apa tidak? Tidak pernah. Semuanya diberi hak untuk menghirup udara yang sama. Meminum air yang sama. Hidup di bumi yang sama. Berdiam dengan matahari yang sama. Tidak dibeda-bedakan. Mereka ingkar pun kepada Allah. Tidak Allah cabut udara, air, bumi, dan matahari. Tidak. Sebegitu sabarnya Allah menghadapi hamba-hambanya. Dan dia mendidik kita juga seperti itu. Lalu kenapa begitu sabarnya Allah? Karena Allah paham. Sepertinya kita juga paham. Apa paham Allah? Orang itu hidup selalu berada dalam processing. Dari 0, 1, dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya sampai 10. Itu biasa, kata Allah. Kan dicontohkan dengan seorang nabi besar, ya, tokoh besar, pemeran tauhid yang terbesar, yaitu Nabi Ibrahim. Beliau kan pernah mengatakan matahari itu Tuhan, bulan Tuhan, bintang Tuhan. Tidak dipersoalkan oleh Allah. Tidak ada Allah menceracau, memarah-marahin, tidak ada. Dibiarkan. Kenapa? Ya itulah proses. Terbukti akhirnya beliau adalah tokoh tauhid yang melahirkan putra-putra, gagah perkasa, para rasul dan para nabi lagi, bahkan para raja-raja. Ya sesuai dengan doa beliau tadi yang saya bacakan. Kan begitu. Jadi tidak ada ceritanya kita itu membenci orang agama lain. Ya, orang berkeyakinan lain, berperangai lain. Kalau memang perangainya itu ndak enak, suka minum, judi, main perempuan, main laki-laki, berhura-hura, tugas kita cuma satu, yaitu dakwah. Mengajak mereka kembali kepada kebenaran Allah Rasul. Mengajak mereka kepada keselamatan dan kedamaian untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakatnya. Itu tugas kita. Bukan membomnya mereka. Bahkan kita bunuh diri pula di situ. Mana ada perintah kita disuruh bunuh diri? Tidak ada. Kalau perang itu beda. Kalau perang itu bukan bunuh diri, memang terbunuh. Itu konsekuensi perang. Makanya kalau kita melihat saudara kita, ya, makanya kata saudara ini tolong ditanamkan di hati kita. Semua umat manusia di dunia ini bersaudara loh. Bapak bundanya itu Adam dan Hawa. Ruhnya itu satu asalnya, wahdaniyah. Satu saja yang menjadikan Allah. Satu asalnya Ahmad. Satu namanya mukmin. Semuanya mukmin. Karena semua ruh itu melihat kepada Allah yang tidak nyata Allah, dan nyata Muhammad. Maka ditanyakan oleh Muhammad, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini yang Tuhan kamu? Maka mereka menjawab, bala syahidna.
Benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Itulah persaksiannya itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu semua ruh. Mau ruh Nabi Adam sampai ruh Nabi Isa. Ruh semua orang beragama yang berbeda merek dengan agama kita. Itu keyakinan Islam begitu. Jika ada agama lain tidak punya keyakinan yang sama dengan kita, tidak apa-apa. Yang penting kan kita tidak merusak mereka keyakinan ini. Bahkan merukunkan hati mereka, mendamaikan jiwa mereka. Walaupun mungkin mereka tidak sama keyakinan dengan kita. Karena saya lihat di ajaran saudara kita Nasrani, dikatakan bahwa Allah itu satu dengan Muhammad, itu versi kita. Kalau versi dia, Allah itu satu dengan Isa. Bahkan Isa itu adalah kalam Allah atau firman-Nya. Segala sesuatu terjadi dengan firman. Jelas kalimatnya itu. Nah, kalau kita segala sesuatu terjadi dengan firman juga, dengan kalam juga. Tapi Muhammad yang mengucapkan. Jadi sebuah metode pemahaman agama. Ya. Berbeda cara kita memahami itu biasa sajalah. Kalau dalam Islam wujud serta Allah itu adalah Muhammad, kalau dalam Nasrani wujud serta Allah itu adalah Isa. Itu. Jadi kalau kita ingin lihat bedanya, wujud serta Allah adalah Muhammad. Muhammad itulah yang melahirkan semua ruh, termasuk ruh Nabi Adam sampai Isa. Itu pemahaman kita Islam. Nah, kalau di Nasrani, wujud serta Allah itu adalah Isa. Tapi tidak diceritakan Isa ini menurunkan ruh-ruh atau tidak. Itu saja perbedaannya. Tapi itu adalah persepsi, persangkaan, zon, yang semua kita tidak bisa memastikan kebenarannya memang begitu. Tidak bisa. Karena kita sudah lupa kejadian itu. Apakah benar Allah itu ada? Kita kan benar. Nah, bagaimana keberadaannya? Bisa kita buktikan? Tidak juga. Apakah benar Muhammad itu wujud serta Allah? Oke. Adakah kita menyaksikan? Jawabnya tidak juga. Karena kita sudah lupa. Apakah benar Muhammad itu melahirkan para ruh? Ya. Mulai pada ruh Nabi Adam sampai Nabi Isa, ruh kita semuanya. Kita katakan iya. Benarkah itu kita saksikan? Pernahkah itu kita lihat langsung? Tidak juga. Kita hanya mengatakan Allah itu adalah wahdaniyat. Padanya ada Muhammad. Muhammad itu menurunkan 4 pasal. Bumi yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin. Nah, mukmin adalah para ruh. Termasuk ruh Nabi Adam sampai Nabi Isa dan semuanya. Itu kan persepsi, itu zon, itu persangkaan kita dalam beragama di agama Islam. Dan itu tidak dilarang oleh Allah. Tidak dilarang. Memang Allah menilai itu dari persangkaan. Ana inda zoni abdi bi in zona khairun fa khairu in zona syarrun fa syarru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka begini, aku berikan begini. Kalau dia bersangka begitu, ya aku berikan begitu. Ya termasuk saudara kita dari golongan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Mereka juga beragama berdasarkan zon, ya, persepsi atau persangka tadi. Dan itu diakui oleh Allah dan dibenarkan oleh Allah. Tidak ada Allah menyalahkan. Allah saja tidak menyalahkan, kok kita bisa menyalahkan orang itu bagaimana itu? Tidak boleh. Silakan kita berjalan keyakinan kita masing-masing. Kepahaman kita masing-masing. Karena ini akan kita amalkan loh. Yang penting catatannya adalah rahmatan lil alamin. Memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Jangan merusak, jangan mengacau, jangan mengganggu, apalagi membunuh orang. Tidak boleh. Itu. Nah itu saudaraku. Makanya dikatakan oleh Nabi Ibrahim tadi, kalimatnya adalah Rabbana waja'alna muslimaini laka. Tuhanku, Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini adalah orang yang muslimaini. Muslimaini itu artinya orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Sehingga mewujudkan kedamaian ketentraman bagi kami dan orang lain. Itu, kunci agama itu. Kemudian dia mintakan pula, wa min zuriyatina ummatam muslimatal laka. Begitu juga kepada keturunan kami. Jadikanlah mereka itu umat
yang rukun dan damai pada diri mereka, keluarga mereka, kaum kerabat mereka, dan semua. Dasar agama itu cuma itu. Muslim. Muslim itu artinya Islam, artinya selamat. Selamat diri kita, diri keluarga kita, diri orang lain daripada kejahatan-kejahatan. Itu. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa yang diajarkan adalah selamat, keselamatan, kesejahteraan, kerukunan, kedamaian. Tidak ada keributan, kekacauan, apalagi saling caci mencaci, ya, hantam menghantam, saling fitnah, saling jatuhkan, bahkan saling membunuh. Tidak ada dalam ajaran itu. Tidak ada. Jadi tidak usah dipersoalkan lah. Perbedaan merek, perbedaan syariat, ya, perbedaan cara. Yang penting mereka mewujudkan kedamaian, ketentraman pada diri mereka, keluarga mereka, kaum kerabat mereka, dan masyarakat umum, termasuk bangsa mereka. Biarkan Allah menilai. Itu, saudaraku. Itu skup luas, skup besar. Di dalam skup kecil, agama Islam pun, ya, sesama Muslim, ada namanya Muhammadiyah, NU, Wasliyah, ya, Hizbut Tahrir, apalagi banyak itu. Itu terjadinya perbedaan adalah karena pemahaman mereka dalam satu persoalan itu berbeda. Ya silakan saja kata Allah, silakan saja kata Rasul. Tetapi kuncinya kalian melahirkan kedamaian, ketentraman, kebaikan di sesama kalian berdasarkan ketaatan kamu kepada aku, kata Allah. Silakan saja mau merek-merek macam-macam itu, logo-logonya macam-macam, jaketnya beda-beda, silakan saja. Jadi begitu cara kita memandang beragama itu, saudaraku. Nah kalau seperti ini cara kita berpandangan, tidak ada persoalan bernegara ini. Mau kita berbeda pulau, berbeda paham, berbeda bahasa, berbeda agama, tidak ada masalah. Karena dasar kita beragama itu adalah menciptakan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan kerukunan antara kita sesama, dan menciptakan kedamaian agar kita ini makmur, sentosa, hidup rukun dan damai sesama kita. Itu dasarnya, saudaraku. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hingga Nabi Muhammad, begitu caranya. Tidak ada yang beda tuh. Ya. Oh, berbeda mereknya, ya. Berbeda amaliyahnya, ya. Berbeda keyakinannya, silahkan. Tapi dengan catatan tidak melakukan kekacauan, gangguan, keributan, kerusakan di alam semesta. Masalah metode itu ya silahkan saja. Ya kalau begitu kacau dong Pak Abu Fikri. Beragama seperti itu. Lah kok bisa kacau? Makanya ada fak-faknya, ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha, ada Konfusius, ada Majusi, macam-macam. Silakan saja aturlah oleh Anda masing-masing dengan cara dan contoh metode agama Anda masing-masing. Tidak masalah itu. Memang begitulah keadaannya. Tapi Pak Abu Fikri, orang Nasrani itu sholatnya cuma sekali seminggu, hari Minggu saja. Orang Yahudi cuma sekali hari Sabtu saja. Ya Anda sedih dipersoalkan itu. Kalau Anda tidak suka dengan sekali saja sholat hari Sabtu seperti orang Yahudi, hari Minggu seperti orang Nasrani, ya laksanakanlah 5 kali sehari semalam, kan selesai urusannya. Apalagi pengertian sholat itu sejatinya adalah menghubungkan rasa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kita 5 waktu sehari semalam. Kalau saudara kita Nasrani sekali seminggu, katakanlah hari Minggu. Kalau Yahudi hari Sabtu. Mungkin hari di Buddha juga punya hari gitu. Silakan saja, tapi hakikatnya sama. Di Islam ada namanya sholat doimun, sholat yang berwaktu, yang tidak putus-putus. Mereka juga punya. Sholat doimun itu punya. Yahudi punya, Nasrani punya, Hindu punya, Buddha punya. Apa wujudnya? Itulah bersuara yang suara baik,
berkata dengan kata baik, berbuat dengan perbuatan baik, memberikan keselamatan kepada alam semesta, termasuk isi alam. Itulah Suladoimun. Kenapa terjadi kebaikan? Karena mereka rasanya dekat dengan Allah, Zat pencipta langit dan bumi. Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Nah, yang membedakan kita dengan mereka adalah merek, syariat, cara pengamalan, dan sikap beribadah di dalam agama kita masing-masing. Itu saja membedakan, tapi tujuan akhirnya sama. Zat pencipta langit dan bumi itu Allah. Kemudian tujuan lainnya di dalam masyarakat adalah kedamaian, kerukunan, kesejahteraan bersama tanpa ada kekacauan. Itu. Kan selesai sudah. Nah, itu ya. Nah, jadi itu. Nah, ini kadang-kadang kita sedih ya, diadakan forum perjumpaan, debat diskusi antar agama Islam dan Nasrani. Yang terjadi apa? Nasrani mengungkit kelemahan Islam, Islam mengungkit kelemahan Nasrani. Tujuannya apa? Apakah nanti Nasrani masuk Islam, Islam masuk Nasrani? Tidak juga. Kalau bukan hanya untuk jor-joran, ya, untuk menunjukkan power, kehebatan. Dalam agama tidak ada pelajaran kayak gitu, saudaraku. Agama itu bukan untuk kebanggaan, tapi untuk diamalkan, untuk kebaikan. Ini akibatnya apa? Kita mencerca ketuhanan di Nasrani, di Yahudi, di Hindu, di Buddha. Kita mencerca kitab-kitabnya, mencerca cara beramalnya, dan macam-macam. Kita katakan, kenapa kalian berbuat seperti itu? Supaya mereka tahu di mana letak kesalahan mereka, kekeliruan mereka. Oh, jangan berbuat seperti itu tidak baik, itu tidak benar. Oh tidak, kami berbuat demi kebaikan, kata mereka. Pada Quran sudah disinyalir kata-kata ini, kejadian ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jika ditanyakan, dikatakan kepada mereka, hei, jangan kamu berbuat kerusakan. Jangan berbuat kekacauan, jangan berbuat gaduh. Apa kata mereka? Oh tidak, kami bukan berbuat kekacauan, bukan berbuat kekisruhan, bukan berbuat gaduh, tapi kami berbuat kebaikan loh, demi kebenaran loh, kata mereka. Dijawab oleh Allah, ala innahum musiduna walakila yash'urun. Mereka itu berbuat keributan, kekacauan, kekisruhan, kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Itu. Tolonglah dipahami, saudaraku, dari Muslim, dari Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha. Stoplah. Tidak ada manfaatnya itu. Mari kita gali kajian kita masing-masing, pelajaran kita masing-masing, agama kita masing-masing. Mari kita wujudkan kehendak Allah dan Rasul dalam kehidupan ini. Yaitu, tunduk dan patuh kepada Zat pencipta langit dan bumi, menciptakan kedamaian kerukunan sesama kita, agar terwujud kedamaian yang hakiki dunia dan akhirat. Itu.